ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Puji Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kesempatan sore hari ini kita masih diberikan waktu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan satu kekuatan, satu kehidupan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk kemurahan dan anugerah Tuhan sore hari ini. Kami ada di tempat ini ya Tuhan, semuanya oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saatnya untuk kami bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu merupakan satu makanan rohani kami yang membuat kami selalu kuat, yang membuat kami selalu sehat di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, sebelumnya mari Engkau yang akan mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan urapi agar melalui firman yang kami dengar itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami akan selalu belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan sore hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ada mujizat di balik masalah. Ada mujizat di balik masalah. Kita hidup pasti masih mengalami yang namanya masalah. Tidak dicari pun masalah itu pasti datang. Dan masalah itu merupakan satu proses untuk kita melihat kehidupan ini lebih baik lagi. Dan melalui masalah atau melalui pergumulan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan, bahkan Tuhan memberikan mujizat. Lalu bagaimana sikap hati kita ketika menghadapi masalah? Sikap hati ketika kita menghadapi masalah, khususnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, sikap hati kita harus baik. Sikap hati kita harus baik, artinya tidak ragu-ragu kepada Tuhan, tetapi harus percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan Tuhan juga berbicara di dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan.
di dalam menghadapi perjuangan hidup ini, kita selalu disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sikap hati yang baik terhadap Tuhan. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan kita. Jangan khawatir dan jangan takut, karena Dia Immanuel yang selalu menyertai kita. Kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, Dia selalu mengerti dan Dia selalu tahu betul di dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancanganku adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah alasan kita supaya kita punya sikap hati yang baik ketika kita menghadapi masalah. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan harapan bagi masa depan kita. Puji Tuhan, sikap hati yang baik ketika kita menghadapi masalah itu sangat-sangat diperlukan. Yang kedua, bagaimana sikap hati kita ketika menghadapi masalah. Yang kedua, dewasa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau anak-anak ketika mainannya rusak, mereka pasti nangis, ya. Ketika bajunya atau seragamnya kena tinta karena mungkin ada temannya yang nyoret enggak sengaja, mereka nangis. Itu anak-anak, ya. Itu wajar anak-anak. Tetapi kalau orang dewasa, kalau seperti anak-anak itu ya enggak lucu, ya. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Itu firman Tuhan, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Jadi pencobaan yang kita alami, masalah yang diizinkan untuk datang di dalam kehidupan kita, itu biasa. Tapi saya katakan dewasa, sikap hati ketika menghadapi masalah. Harus dewasa ketika menghadapi masalah itu. Tidak seperti kanak-kanak, tidak seperti anak-anak yang cengeng dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, mudah cengeng, ya. Tetapi kalau orang dewasa pasti menghadapi masalah itu dianggap biasa, karena firman Tuhan yang menjadi jaminan. Dikatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang seterusnya atau yang ketiga, bagaimana sikap hati ketika menghadapi masalah. Harus tegar, ya, harus tegar, tidak mudah emosi dan tidak mudah menyerah. Ketika kita menghadapi masalah harus tegar, tidak mudah emosi atau tidak mudah menyerah. Kalau sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu dalam seluruh kehidupan kita manusia, berarti mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti saya, saudara, adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab itu Tuhan izinkan
untuk menghadapi sesuatu, untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi pergumulan, untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah atau sesuai dengan rencana Tuhan. Puji Tuhan. Jadi menghadapi masalah harus tegar, ya. Menghadapi masalah harus baik, sikap hati yang baik dan dewasa. Yang selanjutnya, sikap hati yang bersyukur. Sikap hati yang bersyukur, ya. Yang selanjutnya, ketika menghadapi masalah, punya sikap hati yang bersyukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang tidak mudah untuk menyatakan bersyukurlah atau mengucap syukurlah, itu memang gampang, paling gampang. Tetapi untuk prakteknya memang tidak mudah. Nah, oleh sebab itu harus melatih daging kita. Memang daging kita ini pasti berontak kalau menghadapi sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kemauannya, pasti berontak. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, belajar untuk selalu mengucap syukur, belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, belajar untuk selalu menerima dengan ikhlas di dalam setiap apa yang Tuhan izinkan. Karena di balik semuanya itu pasti Tuhan menyediakan mujizat bagi kita. Pasti Tuhan menyediakan pertolongannya bagi kita, orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Lalu bagaimana untuk bisa menikmati mujizat Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk bisa menikmati mujizat Tuhan? Yang pertama, percaya dan sabar. Tadi di awal sudah saya singgung, hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Percaya dan sabar untuk kita bisa melihat dan menikmati mujizat Tuhan di balik masalah yang kita hadapi, dan berani untuk bisa membayar harga. Ya, memang kelihatannya secara manusia, secara daging ini berat, tetapi inilah yang harus kita melatih untuk kita bisa mengerjakan. Memang untuk melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu tidak instan, harus berani membayar harga. Ya, salah satu contoh yaitu perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke 28. Saya akan bacakan di sini. Matius pasal 15. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan
dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus untuk hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Percaya dan sabar. Perempuan Kanaan ini, dia berteriak, dia minta tolong, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Seolah-olah tidak dihiraukan, dibiarkan, dan dia tidak dijawab. Seolah-olah Tuhan Yesus membiarkan dia. Tetapi di sini perempuan ini tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongannya, bahwa Tuhan pasti memberikan mujizatnya supaya anaknya bisa sembuh. Ya. Dan dia juga dikatakan anjing, ya. Jadi tidak patut diberikan kepada ayat yang ke 24 saya mulai. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya. Tetapi jawab perempuan ini, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ya. Jadi perempuan ini dia tidak menyerah, dia tidak patah semangat, dia tidak berhenti untuk dia terus minta tolong kepada Tuhan, untuk terus dia mendekat kepada Tuhan, untuk dia terus berseru kepada Tuhan. Akhirnya ayat yang ke-28 mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, ini percaya dan sabar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kepingin melihat dan menikmati mujizat Tuhan di balik setiap masalah yang kita hadapi, percaya dan sabar, dan jangan menyerah, dan harus berani membayar dengan harga yang mahal. Ya, karena disitulah kita akan melihat, kita akan menyaksikan, kita akan menikmati pertolongan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, kita akan melihat dan menyaksikan dan menikmati mujizat Tuhan itu. Puji Tuhan, seperti perempuan Kanaan yang percaya. Seolah dia tidak didengarkan teriakannya, dan seolah-olah dia tidak dijawab, ya, seruannya, dan dikatakan dia juga seperti anjing, tetapi dia tetap sabar. Ya, memang sabar ini pelajaran seumur hidup. Ya, sabar adalah pelajaran seumur hidup. Selama kita masih ada di bumi ini, ya, kita harus terus belajar sabar sampai kita pulang ke surga. Ya, jadi untuk menikmati mujizat Tuhan, percaya dan sabar. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, jangan tawar hati. Amsal mengatakan, orang yang tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu.
ketika kita tawar hati dalam masa kesesakan, dalam masa-masa permasalahan yang kita hadapi, seolah-olah kita sudah berdoa, kita sudah menjerit kepada Tuhan, dan masalah itu belum selesai. Bahkan kita belum mendapatkan jawaban dalam setiap doa-doa yang kita serukan kepada Tuhan. Mungkin di dalam pergumulan kita seolah-olah kita sudah menangis, kita sudah banyak hal yang kita lakukan, seolah-olah kita tidak melihat sesuatu perubahan. Tetapi percayalah dan sabarlah ketika kita sudah membayar harga dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dengan semangat kita untuk beribadah, dengan semangat kita untuk membaca firman Tuhan, dengan semangat kita melakukan firman Tuhan. Percaya dan sabar, Tuhan pasti memberikan mujizatnya. Jangan tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sedikit saya bersaksi ketika gereja Pantai Kosta Immanuel Siloam Cetak renovasi gereja karena memang sudah rusak parah, memang sudah waktunya harus direnovasi. Pertengahan bulan Mei kami renovasi total, jadi mulai dari awal kembali untuk pasang fondasi. Dan puji Tuhan, pertengahan bulan Mei kami mulai renovasi gereja dengan dana kurang lebih 25 juta. Ya, memang sangat-sangat tidak mungkin ya dana sekian untuk bisa selesai pembangunan ini. Tetapi pada waktu itu saya sebagai gembala mengajak seluruh jemaat supaya kita benar-benar minta dan berseru kepada Tuhan untuk bisa kita merenovasi tempat ibadah ini dengan dimulai dari awal lagi fondasi, karena percuma kita merenovasi kalau tidak dimulai dari awal kembali, karena memang rusaknya sudah parah dan itu juga akibat fondasi yang kurang kuat begitu. Lalu kami memberanikan diri dengan dana yang sekian, dan kami terus berdoa kepada Tuhan untuk memulai itu. Juga kita terus berdoa kepada Tuhan, dan puji Tuhan untuk bisa memulai ya. Kami tidak kenal dan kami juga belum tahu sampai sekarang. Puji Tuhan, ketika kami mau membongkar tempat itu, ada ibu-ibu dari Jakarta untuk bisa membantu kami dan mengirimkan dana 20 juta. Awal kita mulai 10 juta, dan ketika kita sudah mulai bantu lagi 10 juta. Saya belum kenal dan saya belum melihat ibu ini sampai detik ini. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Kalau pada waktu itu kami berhenti dan kami cuma melihat, tidak mungkin bisa jadi sampai sekarang. Tidak mungkin kita bisa menempati tempat yang sekarang ini. Lebih layak lagi, hujan tidak kehujanan, dan panas sudah tidak kepanasan. Kalau dulu hujan seperti ini sudah bingung ya, karena sudah banyak yang bocor. Bapak Ibu, dan ketika kita memulai sampai tahap finishing 2020 bulan Februari itu selesai sampai tahap finishing. Dan sementara itu karena dananya belum ada lagi, jemaat saya ajak kita berdoa terus, kita mohon supaya sampai selesainya pembangunan ini. Dan kita berhenti sejenak. Bulan 3 Bapak Ibu ada corona, dan disitulah saya sebagai gembala, saya melihat kanan kiri belakang muka, tidak mungkin dan sangat-sangat tidak mungkin untuk bisa meneruskan kembali pembangunan itu. Dan ketika saya melihat ke atas, Tuhan, apa sanggup kira-kira kami untuk bisa menyelesaikan ini? Dan ketika saya melihat ke atas, seperti ada dorongan, kamu tidak bisa, tetapi aku bisa.
Dan itulah yang membuat saya harus bersemangat kembali. Saya percaya bahwa pembangunan gereja ini bisa selesai sampai tuntas. Dan puji Tuhan, jemaat saya ajak terus berdoa, doa pagi, doa malam, juga doa puasa, rantai. Dan puji Tuhan, 2020 akhir itu, Desember, kami mendapatkan dana untuk kami bisa memulai kembali, meneruskan kembali pembangunan itu sampai selesainya tahun 2021 bulan Februari, dan gereja sudah diresmikan atau ditahbiskan bulan November, 28 November 2021 kemarin. Puji Tuhan, itulah luar biasa Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan dia tidak pernah membiarkannya. Ya, jangan tawar hati di masa kesesakan itu, karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, jangan tawar hati, terus bersemangat dan terus bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Yang selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan Yusuf. Ya, Yusuf juga mengalami yang sedemikian rupa. Ya, ada upaya untuk dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur kering, dijual kepada orang Ismail, dan akhirnya dijual kepada Potifar, pegawai Raja Firaun. Difitnah oleh istrinya Potifar dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, bertemu dengan juru minuman dan juru roti, mengartikan mimpi dan akhirnya juga mengartikan mimpi Raja Firaun, dan akhirnya diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir. Puji Tuhan, Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Itu riwayat atau cerita tentang Yusuf ini. Ya, dia diangkat sebagai penguasa di tanah Mesir. Dia sudah melewati proses yang begitu luar biasa. Ya, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkannya. Yang selanjutnya, bagaimana untuk bisa menikmati mujizat Tuhan? Jangan goyah, ya, jangan goyah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan. Jadi jangan goyah dengan Tuhan kita. Jangan goyah dengan janji Tuhan. Jangan goyah dengan firman Tuhan. Iya dan amin. Kapanpun dan bagaimanapun pergumulan kita, ya, waktunya Tuhan, pasti Tuhan menyatakan pembelaannya dan mujizatnya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini merupakan ayat hafalan jemaat yang ada di Gereja Pantekosta Immanuel Siloam Jeta. Ya. Mulai masuk pandemi tahun 2020, yaitu masuk pandemi, sampai sekarang ini seluruh jemaat dari anak-anak sekolah minggu sampai kami orang dewasa membacakan ayat ini atau menghafal Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16 ini. Benar-benar satu pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ketika pandemi atau corona itu, ada beberapa pasien saya, ada satu pasien itu 1 bulan tidak makan dan minum jarang-jarang. Yang satunya, maaf kata, ke belakangnya itu sudah hitam, Bapak Ibu. Saya sudah rasanya
sudah kecil gitu. Tuhan tolong Tuhan. Dan makannya juga saya suapin setiap hari. Tetapi ayat ini terus saya katakan dan saya bacakan. Ya. Ayat ini terus saya katakan, perkataan firman terus saya katakan. Ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini. Dan puji Tuhan, waktu itu juga jemaat ada yang kena, tetapi puji Tuhan, Tuhan membela, Tuhan memberikan mujizat. Sampai sekarang ini pasien juga masih sehat semua. Sampai sekarang ini kami yang ada di Gereja Pantekosta Immanuel Siloam Jetak menikmati pembelaan Tuhan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya. Memang secara manusia saya juga khawatir dan takut, tetapi semuanya saya kembalikan kepada Tuhan. Dan terus saya perkatakan firman ini. Saya ajak semua jemaat juga terus mengatakan firman iman ini. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, dihafal ayat ini. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu mendengar doa-doa kita dan Tuhan memberikan mujizat kepada kami. Ya, puji Tuhan, kekuatan Tuhan atau pembelaan Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Kita akan menikmati mujizat Tuhan, harus percaya dan sabar dan mau membayar harga. Dan di balik masalah itu pasti akan menikmati mujizat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, di balik masalah pasti ada mujizat. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang selalu ada di dalam rencana Tuhan, mari kita akan terus bersemangat, kita akan terus percaya di dalam menghadapi apapun, tantangan, rintangan, di dalam menghadapi pergumulan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus sabar, dan kita harus setia kepada Tuhan. Jangan tawar hati dan jangan goyah. Jangan menyerah dalam setiap keadaan. Jangan menyerah. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap berseru kepada Tuhan dan kita akan terus tetap bersemangat kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 6 dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Dia dalam segala langkah kehidupan kita dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Jangan bersandar kepada pikiran kita yang sempit ini. Jangan bersandar kepada otak kita yang kecil ini. Tetapi marilah kita terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 12 juga mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, mari kita akan terus bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak moga-moga, tetapi ada satu kepastian, ada satu janji yang benar-benar dinyatakan bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Dalam segala situasi keadaan yang kita hadapi, harus selalu belajar sabar dan bertekun di dalam doa. Puji Tuhan, kiranya kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita akan terus ada di dalam tuntunan Tuhan. Kita akan terus di dalam kuasanya Tuhan. Kita akan terus di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan harapan bagi masa depan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap janji firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca sore hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu terus menuntun dalam setiap langkah kami. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, firman-Mu yang selalu menegur kami, dan firman-Mu yang selalu memberikan jawaban di dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar hidup kami tetap memandang Engkau, Allah yang lebih besar dari segalanya di muka bumi ini, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, tetapi Engkau yang selalu ada bersama dengan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami, roh kami, pikiran kami, agar kami semakin teguh, kami semakin kuat, kami semakin kokoh di dalam pengiringan kami, di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati tempat ini. Tuhan akan terus memakai tempat ini untuk lebih lagi, dan Tuhan semakin dipermuliakan. Memberkati saudara-saudara kami yang selalu membantu di tempat ini. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan semakin dipermuliakan, kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan kepada mereka semua. Tuhan yang selalu menjaga, melindungi dimanapun mereka berada. Kemuliaan Tuhan itu yang selalu menyertai di dalam kehidupan mereka semua. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami, semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.